Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya kita sudah membahas kisah tentang demon Astaroth bangsawan neraka. Dan untuk di episode kali ini kita akan membahas kisah tentang salah satu demon The Nine Lord. Yang lainnya, dia terkenal sebagai iblis perjanjian dan dusta. Siapakah dia? Dia adalah demon Breed. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah Demon Berit, iblis perjanjian dan dusta. Ia bukan iblis yang datang dengan teror dan kekerasan. Ia datang dengan janji, dengan kata-kata manis, dan perjanjian yang tampak menguntungkan. Namanya Berit. Dikenal sebagai iblis yang mengikat manusia melalui sumpah, kontrak, dan kebohongan yang dibungkus kebenaran. Siapakah Berit sebenarnya? Apa perannya dalam demonologi? Dan mengapa ia dianggap salah satu iblis paling berbahaya? Asal nama dan makna Breed. Nama Breed berasal dari bahasa kuno yang berarti perjanjian, ikatan, atau sumpah yang mengikat. Dalam banyak kebudayaan Timur Tengah kuno, perjanjian bukan sekadar kesepakatan biasa, melainkan sesuatu yang sakral dan mengikat secara moral maupun rohani. Perjanjian dianggap memiliki konsekuensi serius jika dilanggar, bahkan bisa membawa kutuk atau kehancuran. Karena itu, kata Berit memiliki bobot makna yang sangat kuat. Dalam konteks iman dan keagamaan, perjanjian sering dipahami sebagai ikatan suci antara Tuhan dan manusia yang didasarkan pada kebenaran, kesetiaan, dan kepercayaan. Namun dalam demonologi, makna luhur ini dibalik secara menyimpang. Berit digambarkan sebagai sosok yang memanfaatkan konsep perjanjian untuk menipu, mengikat manusia melalui janji-janji palsu yang tampak menguntungkan di awal, tetapi berujung pada kerugian rohani. Perubahan makna ini menunjukkan bagaimana sesuatu yang pada dasarnya baik dapat disalahgunakan untuk tujuan jahat. Berit tidak memaksa manusia secara langsung, melainkan mengajak untuk bersepakat. Ia menawarkan keuntungan, kekuasaan, atau keberhasilan dengan syarat tertentu yang seringkali tidak dipahami sepenuhnya oleh manusia. Ikatan yang terbentuk bukan didasarkan pada kebenaran, melainkan pada tipu daya dan ambisi. Karena itu, nama Berit sendiri sudah menjadi simbol peringatan. Ia melambangkan bahaya perjanjian tanpa kebenaran dan janji tanpa kejujuran. Dalam kisah demonologi, Berit mengingatkan bahwa tidak semua ikatan membawa kebaikan dan tidak semua kesepakatan layak diterima, terutama jika harus mengorbankan iman, moral, dan kebenaran demi keuntungan sesaat. Kedudukan Berit dalam demonologi. Dalam berbagai kitab demonologi abad pertengahan, Berit disebut sebagai salah satu iblis berpangkat tinggi dalam hierarki neraka. Ia sering digambarkan memiliki gelar adipati atau pangeran neraka, yang menandakan kedudukannya bukan sebagai iblis rendahan, melainkan penguasa yang memiliki wewenang dan pengaruh besar. Kedudukan ini menunjukkan bahwa perannya bersifat strategis, bukan sekadar menakut-nakuti, tetapi mengendalikan melalui kecerdikan dan diplomasi. Berit dikenal sebagai iblis yang ahli dalam urusan perjanjian, sumpah, dan kesepakatan. Karena itu, ia sering dikaitkan dengan urusan kekuasaan, jabatan, dan stabilitas politik atau sosial. Dalam demonologi, ia dipercaya mampu memberikan kehormatan, pengaruh, dan kedudukan tinggi kepada manusia yang mau terikat dengannya. Namun semua pemberian tersebut bersifat sementara dan selalu disertai konsekuensi yang merusak secara rohani. Sebagai bangsawan neraka, Berit juga digambarkan memiliki kecerdasan tinggi dan kemampuan berbicara yang meyakinkan.
Ia bukan sosok yang mengandalkan kekerasan, melainkan retorika dan tipu daya. Hal ini membuatnya lebih berbahaya karena ia mampu menyamar sebagai penolong atau pemberi solusi, padahal tujuan akhirnya adalah menjerat dan menguasai jiwa manusia. Kedudukan Berit dalam demonologi menegaskan bahwa kejahatan tidak selalu hadir dalam bentuk kekacauan, tetapi sering beroperasi melalui sistem, struktur, dan kesepakatan yang tampak rapi. Berit melambangkan kuasa gelap yang bekerja di balik ambisi manusia, mengingatkan bahwa kekuasaan dan kehormatan yang diperoleh tanpa kebenaran selalu dibangun di atas fondasi yang rapuh. Wujud dan gambaran Berit. Dalam berbagai teks demonologi abad pertengahan, Berit digambarkan sebagai sosok yang tidak menyeramkan melainkan berwibawa. Ia sering muncul dengan rupa seorang ksatria atau bangsawan perang, mengenakan pakaian berwarna merah dan membawa simbol kekuasaan. Ia digambarkan menunggangi kuda perang, sebuah lambang kepemimpinan, kehormatan, dan otoritas. Gambaran ini menegaskan bahwa Berit bukan iblis rendahan, melainkan figur yang tampak layak dipercaya. Penampilan Berit yang terhormat memiliki makna simbolis yang kuat. Warna merah yang melekat padanya sering dikaitkan dengan ambisi, kekuasaan, dan pengorbanan. Berit tidak digambarkan sebagai makhluk kacau, tetapi sebagai sosok yang teratur dan berdisiplin, mencerminkan cara kerjanya yang sistematis dalam menjerat manusia melalui kesepakatan dan janji. Keberadaannya sebagai ksatria juga melambangkan keberanian dan kehormatan palsu. Ia tampil seolah-olah membela dan melindungi, padahal tujuan akhirnya adalah mengikat dan menguasai. Dengan wujud seperti ini, Berit mampu menarik kepercayaan manusia yang mendambakan stabilitas, kekuatan, dan keberhasilan. Karena itu, gambaran Berit menjadi peringatan penting bahwa kejahatan tidak selalu hadir dalam rupa yang menakutkan. Terkadang ia datang dengan wajah kepemimpinan dan kewibawaan. Di balik penampilan yang meyakinkan, tersembunyi tipu daya yang perlahan menjauhkan manusia dari kebenaran dan membawa pada kehancuran rohani. Peran Berit sebagai penyesat. Berit menyesatkan manusia bukan melalui paksaan atau ketakutan, melainkan melalui janji dan kesepakatan yang tampak menguntungkan. Ia membujuk manusia dengan tawaran kesuksesan, kekuasaan, atau pengaruh instan, membuat mereka percaya bahwa tujuan dapat dicapai tanpa harus memegang kebenaran. Cara kerjanya halus, sehingga banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sedang masuk ke dalam jebakan rohani. Sebagai iblis perjanjian, Berit memanfaatkan kelemahan manusia terhadap ambisi dan keinginan untuk jalan pintas. Ia mendorong manusia untuk berkompromi dengan nilai moral sedikit demi sedikit, hingga akhirnya kebenaran dikorbankan sepenuhnya. Perjanjian yang ditawarkan selalu bersifat sepihak. Keuntungan tampak di awal, tetapi kerugian rohani muncul di akhir. Peran Berit sebagai penyesat menjadi peringatan bahwa tidak semua peluang adalah berkat. Ia melambangkan bahaya ketika manusia lebih mengutamakan hasil daripada proses yang benar. Dengan demikian, kisah Berit mengajarkan bahwa kesepakatan yang dibangun di atas kebohongan dan keserakahan pada akhirnya hanya membawa kehilangan dan kehancuran. Makna dan peringatan dari Berit. Berit melambangkan bahaya kompromi terhadap kebenaran demi keuntungan sesaat. Ia menjadi simbol ketika manusia rela mengikat diri pada janji atau kesepakatan yang mengabaikan nilai moral dan iman. Dalam makna ini, Berit bukan sekadar figur iblis, tetapi gambaran dari godaan untuk memilih jalan pintas tanpa memikirkan akibat jangka panjang. Sebagai peringatan, kisah Berit mengajarkan bahwa tidak semua janji layak dipercaya, terutama jika janji tersebut menuntut pengorbanan kebenaran. Kejahatan seringkali tidak memaksa, tetapi mengajak untuk bersepakat dengan hal-hal yang tampak kecil dan wajar. Dari satu kompromi kecil, manusia bisa terjerat semakin dalam tanpa disadari. Pada akhirnya,
Makna dari kisah Berit menegaskan bahwa perjanjian yang sejati harus dibangun di atas kejujuran dan kebenaran. Ketika manusia mengorbankan prinsip demi ambisi, hasilnya bukan kebebasan, melainkan keterikatan. Karena itu, Berit menjadi pengingat agar manusia waspada dan bijaksana dalam setiap pilihan yang mengikat hidupnya. Kisah Berit mengingatkan bahwa kejahatan tidak selalu datang dengan ancaman, tetapi sering hadir melalui janji yang terlihat menguntungkan. Di balik setiap kesepakatan tanpa kebenaran, selalu ada konsekuensi yang merusak. Karena itu, jangan pernah mengorbankan iman dan prinsip demi ambisi sesaat, sebab hanya kebenaran yang membawa kebebasan sejati. Jika kisah ini bermanfaat dan menambah wawasan kamu, jangan lupa like video ini agar lebih banyak orang bisa belajar bersama. Subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah misteri rohani dan sejarah gelap lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.